satu, ada Ellen, ada aku Tifa, dan juga ada Kak Erika. Yang mana hari ini kita akan melakukan podcast kecil-kecilan bersama dengan pengelola Candi Sewu. Banyak sekali yang akan dibahas di podcast ini, tentunya seputar Candi Sewu, dari atraksi, aktivitas, dari apa sih yang bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di Candi Sewu. Tentunya bersama dengan kelompok satu dengan dampingan dari pengelola Candi Sewu. Sampai jumpa. Halo, selamat pagi Pak Fat dan selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 1 sudah bersama dengan Pak Putu sebagai salah satu narasumber yang akan menyampaikan beberapa informasi mengenai Candi Sewu. Oke, jadi tanpa menunggu lama lagi, mungkin dari kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Atifa dari kelompok 1 bersama dengan ketiga rekan saya, Ellen Afisabel dan juga Erika. Oke, baik, mungkin Pak Putu bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, baik. Nama saya Putu Dananjaya. Saya adalah salah satu staf di kantor BPK Wilayah 10. BPK itu Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 ya. Wilayah kerjanya di DIY dan Jawa Tengah. Dan kebetulan kami bekerja di bagian fasilitasi. Oke, baik. Jadi hari ini Pak Putu akan menyampaikan beberapa informasi-informasi mengenai 6A, ada atraksi, aktivitas, akses, ancillary, akomodasi mengenai Candi Sewu. Oke, baik, mungkin langsung saja ya teman-teman semuanya mengenai atraksi Candi Sewu, Pak. Tapi sebelum mengenai atraksinya, mungkin Pak Putu bisa memberikan deskripsi kepada teman-teman semuanya. Apa sih Pak itu Candi Sewu dan mungkin bagaimana sih Candi Sewu bisa berdiri sampai tahun 2024 ini dan pengunjungnya juga sangat-sangat banyak sekali seperti itu. Iya, namanya Candi Sewu ya, tapi nama itu tidak menggambarkan jumlahnya sebenarnya. Totalnya adalah Candi Sewu itu ada di 249 ya, terdiri dari satu Candi Indo, kemudian ada Candi Perwara, kemudian juga ada Candi Apit gitu ya. Dan Candi Sewu ini dibangun sekitar abad 9-10 ya. Nah, di situ adalah dibangun untuk peribadatan umat Buddha ya. Ini bisa kita ketahui dari bukti-buktinya yang ada di lapangan bahwa arca-arcanya merupakan arca-arca dewa-dewa Buddha. Kemudian juga prasasti juga bisa membuktikan bahwa itu adalah tempat peribadatan untuk umat Buddha pada zaman dahulu gitu ya. Jadi di prasasti itu disebutkan namanya bukan Candi Sewu sebenarnya. Ini namanya Manjushri. Manjushri itu salah satu dewa agama Buddha, kemudian Gra itu adalah rumah gitu ya, tempat gitu. Jadi ini adalah tempat dewa Manjushri ya di sini. Ya. Kemudian Manjushri itu adalah dewa kebijaksanaan di agama Buddha. Nah, kita punya atraksi sebenarnya selain candinya sendiri juga ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini ya. Jadi ada museum kecil, itu juga bisa merupakan atraksi juga yang bisa dijadikan atraksi bahwa di Candi Sewu ini masih ada semacam upaya-upaya pelestarian, disebut kita pemugaran ya. Nah, di sini masih ada candi-candi yang sudah berdiri dan candi-candi yang belum, masih reruntuhan gitu. Karena selama ini BPK Wilayah 10 tentunya melakukan usaha atau upaya untuk mendirikan kembali, namanya pemugaran. Nah, ini menarik karena kerja pemugaran itu tidak serta-merta mendirikan sebuah rumah bangunan biasa gitu ya, tapi banyak sekali hal-hal yang harus kita teliti, kita temukan, kita kumpulkan data di lapangan agar bisa bentuknya sama, bahan-bahannya sama, gitu, posisinya sama. Ini adalah beberapa prinsip dalam pemugaran. Ini atraksi yang menarik bahwa ternyata batu-batu itu dalam satu candi itu runtuh itu tidak di tempatnya, tapi di mana-mana bisa tersebar. Nah, ini para juru pugar itu harus mencari gitu
mencari dan mencocokkan gitu. Kalau tidak cocok itu tidak bisa berdiri. Nah ini kegiatan-kegiatan itu juga menjadi sebuah atraksi yang menarik. Seperti itu. Jadi memang atraksinya tidak hanya candi, tapi ada museum juga ya Pak? Ada museum. Nah mungkin untuk museumnya sendiri Pak, bisa dijelaskan juga kepada teman-teman yang mungkin penasaran sendiri. Museum sendiri itu mungkin dari awal dibangun, itu tujuannya untuk apa sih Pak? Kenapa? Karena kan tidak banyak juga candi-candi yang memang sudah ada museumnya juga, ada mungkin edukasinya juga kan tidak banyak ya Pak. Nah mungkin khusus untuk Candi Sewu ini adanya museum itu Ya. untuk apa? Jadi karena tadi ya Candi Sewu itu kita temukan itu masih dalam reruntuhan, kemudian disitulah terjadi upaya-upaya pemugaran, upaya pelestarian itu. Nah, museum ini sebenarnya mencoba untuk menceritakan bagaimana candi itu dipugar. Kita sebutnya museum kecil atau studio ya, karena memang kecil. Nah, di situ ada banyak informasi-informasi bagaimana cara-cara kita dalam memugar sebuah candi. Ada tahap-tahapannya, pertama adalah penelitian, kemudian juga ada pengukuran, kemudian upaya-upaya ketika nanti ada batu rusak itu seperti apa penanganannya, patah, kemudian kalau bahasa Jawanya cuil, itu kita bisa konservasi, bisa kita sambung. Nah itu alat-alatnya ataupun bahannya yang digunakan apa. Kemudian juga ada teknologinya. Teknologi artinya teknologi yang diciptakan nenek moyang kita ketika membangun candi ya. Mereka secara perkuatan bangunan candi itu tidak seperti kita sekarang membangun rumah ya, menggunakan semen dan sebagainya. Ada dulu cerita kalau bangunan candi itu direkatkan dengan putih telur gitu kan. Nah, tapi setelah kita lihat di lapangan, data-data kita kumpulkan bahwa ternyata itu tidak benar di Candi Sewu ini ya. Nah, ternyata nenek moyang kita itu dulu menggunakan sistem teknologi kaitan batu gitu ya. Kalau di mainan itu, kalau saya menganalogikan sebuah Lego gitu ya. Jadi satu batu dan satu yang lain itu terkait oleh kuncian-kuncian batu. Nah, di situ juga dijelaskan teknologi itu di dalam studio atau museum kecil gitu. Oh iya, saya lupa. Salah satu atraksinya selain itu juga ada ruang audiovisual gitu. Jadi di sini selain ada candi, kemudian ada museum kecil, kemudian juga ada ruang audiovisual yang bisa diakses sebenarnya untuk wisatawan. Jadi kita bisa memutarkan film-film dokumenter tentang pemugaran sebuah candi ataupun Candi Sewu sendiri, sejarahnya dan lain sebagainya. Berarti memang sangat lengkap sekali ya Pak Candi Sewu ini untuk mahasiswa, pengunjung yang ingin penelitian, observasi itu dari segi candinya, dari segi atraksi lainnya itu sangat dibantu sekali ketika ingin melihat bagaimana sejarahnya, bagaimana mekanisme pemugarannya itu memang sangat lengkap sekali ya Pak. Dan mungkin Pak untuk kunjungan di museumnya atau di studio audio visualnya atau mungkin kunjungan di candinya itu per hari itu kira-kira berapa Pak untuk atraksi-atraksi yang ada di Candi Sewu? Iya. Kita ini kan sebenarnya di Candi Sewu itu terkoneksi dengan Candi Prambanan ya. Setiap pengunjung itu datang ke Prambanan kemudian juga mengunjungi Candi Sewu. Ada yang jalan, ada juga yang naik kereta kelinci ya. Atau sekarang kita sebut tayo gitu. Tapi itu sebenarnya kendaraan yang ramah lingkungan yang tidak mengeluarkan emisi itu dari listrik itu ya. Jadi kalau di rata-rata kalau seharinya tanpa weekend ya, kalau weekend akan lebih tinggi lagi, mungkin 500 mungkin bisa ya. Tapi kalau misalnya di weekend mungkin bisa bertambah gitu rata-rata seperti itu. Dan 500 orang itu mengunjungi atraksi Candi Sewu dari segi studionya, wacanya. Itu kurang lebih ya Mbak ya? Iya, kurang lebih ya. Tapi kalau weekend bisa lebih tinggi lagi. Iya. Apalagi misalnya ada rombongan-rombongan gitu ya, itu bisa. Cuman memang dari sisi pengunjung itu dari Prambanan dan Sewu masih banyak Prambanan. Nah, makanya kita buatkan atau kita susun atau kita ciptakan atraksi pendukung itu biar semua pengunjung itu juga bisa kesini. Baik, berarti atraksinya ini sangat mendukung bagi wisatawan, bagi mahasiswa, dari fasilitas dan lain-lain itu sudah diberikan. Jadi Pak untuk mungkin membahas mengenai
wisatawan Pak. Iya. Aktivitas nih Pak, aktivitas yang biasa dilakukan wisatawan di Candi Sewu ini apa saja sih Pak? Nah, karena Candi Sewu itu agak sedikit ke utara berapa kilometer ya, kurang lebih kalau saya lihat 2 atau 1 kilometer lebih gitu kan dari Prambanan. Tentunya pengunjung ini tersegmentasi sendiri ya. Ada juga yang senang jalan gitu kan. Sekarang ini kan untuk turisme itu kan juga banyak jenisnya ya. Ada juga yang lari, kemudian juga jalan. Ini cocok sekali sebenarnya. Jadi ada beberapa wisatawan yang dari Candi Prambanan yang di ujung selatan kemudian jalan ke Sewu gitu. Nah, biasanya mereka jalan kemudian masuk ke Candi Sewu, melihat-lihat, memotret gitu kan. Ketika ada staf kita yang ada di sana bekerja dan lain sebagainya, kadang berinteraksi gitu, menanyakan sesuatu, sedang apa ini candi apa dan lain sebagainya. Itu memang kita bisa bukan sediakan, tapi staf kita yang ada di lapangan itu bisa bercerita, mereka berinteraksi bisa gitu kan. Kemudian kalau sudah tidak cukup mungkin bisa geser lagi ke sini, jadi kita bisa melihat beberapa penjelasan yang kita tempel gitu kan. Dan kita juga bisa, pengunjung juga bisa masuk ke studio tadi, ke museum kecil itu untuk lebih mendalami gimana sih Candi Sewu itu dibuka dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian juga kalau masih mau ada waktu juga bisa nonton film. Nah itu yang sering dilakukan oleh wisatawan juga. Tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa yang menggunakan Candi Sewu itu sebagai acara keagamaan. Jadi masih banyak rekan-rekan kita umat-umat Buddhis ya untuk bersembahyang di Candi Sewu. Kemarin pas ada acara Waisak juga ada persembahyangan di sini. Kemudian di luar hari-hari besar keagamaan Buddhis itu juga kadang-kadang mereka juga melakukan persembahyaan seperti Prakasina di sini. Jadi banyak. Dan kemudian juga selain untuk pleasure atau untuk wisata gitu, mereka juga banyak teman-teman mahasiswa dan penelitian, kemudian teman-teman komunitas juga mereka mengajar untuk lebih mendekatkan masyarakat ke Candi Sewu. Jadi banyak kegiatan yang bisa dilakukan di Candi Sewu. Baik Pak, jadi tadi sedikit menarik mengenai jalan-jalan Pak. Jadi kan kita sebagai mahasiswa pariwisata itu sering sekali ada penugasan untuk membuat paket wisata, ada penugasan untuk membuat paket wisata itu menjadi modern atau yang inovatif, kreatif gitu. Berarti ketika nantinya kita ada tugas tersebut, bisa ya Pak untuk membuat paket wisata walking tour di Candi Sewu seperti itu. Berarti itu memang dari segi staffnya, dari segi pengelolaan itu memang cocok sekali ya Pak walking tour di Candi Sewu. Iya, selain sebenarnya untuk mencapai walking tour itu kan juga kita juga harus mengerti atau memahami atraksi-atraksi yang sekiranya unik gitu ya. Kita tidak bisa menemui di mana-mana, tapi khusus di Candi Sewu itu bisa ketemu gitu. Nah ini adalah tugas teman-teman dari mahasiswa, dari operator dan sebagainya untuk menemukan hal-hal yang unik. Banyak sekali yang unik gitu ya. Bahkan di Candi Sewu itu ada spot-spot tertentu yang bisa untuk foto gitu kan ya, foto untuk selfie, untuk FOMO kalau di media sosial gitu kan. Tapi kan kalau sebagai teman-teman mahasiswa artinya FOMO-nya juga tidak sekaligus cuma FOMO doang gitu kan, tapi ada beberapa hal-hal yang insight saja. Kita ini di Sewu, ternyata Candi Sewu itu jumlahnya tidak sedikit, ada berapa gitu. Itu menarik ya, itu narasi-narasi itu harus diciptakan ketika membuat sebuah paket ya, dan harus ada orang yang bisa bernarasi seperti itu, artinya pendampingnya. Baik, menarik sekali ya teman-teman mengenai atraksi dan juga aktivitas yang mana dari segi atraksinya itu sangat lengkap sekali, didukung museum, studio, dan juga aktivitasnya juga banyak, tidak hanya satu aktivitas saja yang bisa dilakukan di Candi Sewu. Nah selanjutnya mungkin dari segi 6A yang lain mungkin Kak Ellen bisa disampaikan kepada Ibu. Jadi Pak, saya mau menanyakan nih dari Bapak tadi kan sempat menyinggung kalau wisatawan datang ke Prambanan juga mengunjungi ke Candi Sewu. Itu secara pengelolaan apakah Candi Sewu dan Prambanan itu sama atau bagaimana? Iya, kawasan Prambanan ini sebenarnya ada 4 candi ya.
Lumbung, Bubrah, dan Sewu yang paling utara. Jadi ketika wisatawan itu datang dari Prambanan ke Sewu itu harus melewati 2 candi, ya juga berkreasi juga. Nah, untuk candinya sendiri, untuk halaman Sapo, artinya untuk pelestariannya itu kita kelola BPKW 10 sebagai UPT Kemdikbud ya, itu kita kelola pelestarian. Namun untuk tiketing, kemudian atraksi wisata yang lain itu dikelola oleh namanya PT TWC, PT Taman Wisata. Jadi untuk bisnisnya mereka, itu PT TWC itu adalah salah satu bentukan BUMN yang mengelola itu. Jadi ada 2 pengelola ini sekarang di kawasan Candi Prambanan yang termasuk juga Sewu. Kemudian juga di Kemdikbud itu juga sekarang ada namanya Museum dan Cagar Budaya, itu juga ikut mengelola dalam sisi hal pemanfaatan. Jadi ada 3 institusi yang mengelola di sini gitu. Jadi mungkin kalau misalnya tentang bisnisnya mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa melihat ataupun mendengarkan paparan dari PT TWC gitu ya. Jadi mereka juga punya program-program, punya sistem tiketing sendiri, punya tour sendiri, mereka juga punya. Berarti secara komersial dikelola oleh PT TWC, TWC, tapi secara pelestarian oleh ini Betul. BPKW 10. Iya. Kalau untuk kan ini diselenggarakannya Candi Sewu ini adakah dukungan dari organisasi, kelompok masyarakat atau lembaga di luar gitu kan? Iya, kita biasanya ada beberapa komunitas, kemudian juga desa-desa wisata yang mungkin juga ikut memanfaatkan Candi Sewu ini ya. Jadi mereka hubungannya sebagai apa ya, objek untuk ini ya, untuk dimanfaatkan gitu ya. Kalau dukungan secara apa namanya dana atau apa itu belum. Itu kan mereka dukungannya adalah mereka juga ikut memanfaatkan ini untuk kesejahteraan mereka sendiri, masyarakat gitu ya. Jadi ini juga salah satu mungkin karena memang misi pelestarian kita itu semuanya ini ya nanti akhirnya untuk mereka gitu. Nah, kalau mereka bisa memanfaatkan, bisa mengelola secara dari sudut pandang, kalau sekarang POV ya, sudut pandang mereka itu apa namanya bisa memanfaatkan Candi Sewu itu alangkah sinerginya, alangkah baiknya. Nah, beberapa juga sudah mulai gitu kan, kita galakkan juga untuk desa-desa wisatanya, mereka punya tour sepeda juga, karena bukan sebagai Sewu tapi juga kawasan Sujiwan itu mereka tour sepeda pakai kostum Jawa tradisional, itu juga sudah ada beberapa. Dan ini kita sebut dukungan karena ini bisa mendukung misi kita dalam melestarikan sebuah candi. Berarti ini dengan adanya Candi Sewu ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga, ya. iya, semoga. Saya juga mau nanya nih Pak, kan Ya. Candi Sewu ini tempatnya diadakan buat apa tuh? Purba ini. Selain ini, Candi Sewu juga diadakan tempat apa juga? Tadi ya kita sudah sebutkan sebagai tempat merayakan hari besar keagamaan, itu setiap tahun pasti ada. Kemudian secara sehari-hari juga kadang-kadang juga ada, masih ada itu. Kemudian untuk kadang-kadang event juga di sana tadi, event yang tentunya kita pilih, kita kurasi ya agar tidak merusak nilai-nilai yang ada di Candi Sewu gitu ya. Dulu pernah ada gathering dan sebagainya, ada event apa ya, kalau enggak juga mungkin itu ya, namanya itu Jogja Heritage apa itu saya agak sedikit lupa judulnya itu. Ya, itu juga namanya disajar. Jadi kita pilih ya, nggak mungkin kita pilih event dangdut itu enggak, tapi kita pilih yang sesuai. Berarti banyak event-event juga ya Pak? Ya. Kalau dengan adanya Candi Sewu ini bisa membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat juga. Iya. Iya. Nah ini dari pihak TWC ini di sebelah sini yang tadi ada pendoponya itu juga mau di-create dengan bekerja sama dengan Sinera. Sinera itu sinema rakyat. Jadi setiap hari di situ akan diputar film milik mereka, milik Sinera itu, dan kemudian ada juga event
yang lain selain nonton film, seperti mungkin apa namanya makannya pakai UMKM di sini. Ya, ada stall-stall atau gubuk-gubuk yang untuk UMKM jualan gitu kan. Kemudian juga ada juga event budaya lokal, jadi lokal seperti itu bisa di sini. Nah, ini juga sebenarnya juga segaris ya, selaras dengan upaya kita dan bisa menjaga budaya gitu kan. Nah, itu pasti ketika ada event budaya, ada UMKM yang ada di situ, kemudian juga mungkin kunjungan juga tambah dan lain sebagainya. Ini ada multiple efeknya untuk masyarakat itu, yang jualan bisa diwadai, mungkin juga pemuda bisa parkir, bisa dibantu seperti itu. Nah, ini baru kita create bareng-bareng sih untuk pemberdayaan lembaga. Kemudian juga kita sebenarnya juga punya yang namanya festival candi gitu ya, gebiar budaya candi itu juga kita keliling dulu di Klausan, di mana ini juga festival ini juga baik untuk ini ya, pemberdayaan masyarakat. Di situ pasti ada efek-efek yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, jualan misalnya seperti ini. Jadi dengan adanya jualan UMKM itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar itu. Cita-cita seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa Pak Erna. Ya, saya ingin menanyakan terkait amenitas, Pak, Iya. atau fasilitas. Di sini kan bisa dilihat fasilitasnya sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Jadi kira-kira untuk kedepannya apakah akan ada penambahan fasilitas itu dari pihak seperti ini yang kita butuhkan? Mungkin sekarang saya lihat misalkan ada penambahan gazebo atau apa, karena kan cukup panas itu kalau di siang hari, akan ada seperti itu. Ya, karena gini apa namanya untuk fasilitas atau amenitas itu kan kalau di situs itu kan juga sangat terbatas ya. Jadi ada beberapa batasan ketika kita ada zonasinya gitu ya. Zonasi 1 itu harus tidak ada fasilitas ya. Fasilitas itu cuma untuk penerangan, untuk pekerjaan yang kita kerjakan. Dan untuk zona 2 agak sedikit fleksibel, ada boleh digunakan untuk fasilitas untuk mendukung pelestariannya. Nah, ini banyak fasilitas ini yang ada di zona 2. Nah, zona 2 itu juga tidak serta-merta harus penuh gitu kan. Nah, kita juga harus batasi. Nah, mungkin kalau penambahan mungkin belum ada, cuman untuk peningkatan kualitasnya mungkin kita terus pikirkan ya, terutama ketika ada fasilitas-fasilitas kebutuhan untuk narasi yang harus disampaikan oleh pengunjung itu kita kebut ya, maksudnya kita pikirkan terus yang cocok seperti apa. Ini juga kita evaluasi terus ya. Untuk yang toilet agak jauh lagi yang ada di sini. Memang ada ini apa semacam pengaturan. Kemudian saya ingin menanyakan terkait aksesibilitas. Kan kalau yang orang awam seperti saya belum pernah ke Candi Sewu sebelumnya. Itu kalau saya klik di Google Map, saya akan diarahkan ke gerbang yang sini, Pak. Jadi sedangkan di gerbang sini itu khusus untuk yang berkepentingan gitu, pengunjung yang berkepentingan, bukan wisatawan. Nah, itu kira-kira aksesibilitas yang ada di Candi Sewu itu sebenarnya dari Prambanan ke sini atau dari sini? Iya, kalau dari wisatawan tentunya di Prambanan ya, gate-nya untuk tiketing dan lain sebagainya, dan parkirnya memang di Prambanan. Jadi ini untuk kepentingan khusus dan karyawan yang bisa. Jadi untuk wisatawan nggak bisa lewat sini gitu kan. Memang dari sana gitu. Atau mungkin juga kita masih juga melakukan kajian juga. Apakah biar pengunjung itu sebarannya merata, apakah memungkinkan di sini juga ada gate untuk tiketing gitu kan. Itu juga masih kita lalui kajiannya gitu. Jadi mungkin dari segi fasilitas tadi Pak yang menarik. Memang kalau untuk wisata candi ini ada peraturannya sendiri ya, karena kan tidak semua, berarti kan kesimpulannya tidak semua jenis wisata itu harus disertakan fasilitas yang mungkin lengkap gitu. Karena kan seperti
theme park, kids fun, mungkin Iya. ada gembira lokal itu kan fasilitasnya sangat lengkap, ada Betul. gazebo, Betul. ada kamar mandi di mana-mana. Betul. Berarti kalau untuk wisata candi ini memang fasilitasnya ada peraturannya ya Pak? Betul, ada ketentuan-ketentuannya. Oke, kemudian Pak untuk aksesibilitas tadi juga sudah disampaikan, berarti untuk aksesibilitas ini memang sedang dalam kajian ya Pak, karena Iya. memang kemarin itu kita sempat kuliah lapangan Pak Iya. di Candi Sewu dan beberapa teman dari angkatan itu memang bingung maksudnya apakah melalui Candi Prambanan atau memang melalui pintu karyawan, karena memang pintu karyawan ini kan ditakutkan kami mahasiswa itu tidak boleh melalui pintu tersebut. Iya, kecuali kalau sudah berizin seperti ini. Oh, sudah melakukan surat seperti Iya, itu. karena kan ini kan kepentingan khusus untuk wawancara, untuk penelitian dan lain sebagainya. Kalau untuk komersilnya memang di Baik Pak. Kemudian Pak untuk selanjutnya ini banyak sekali teman-teman yang menitipkan pertanyaan Iya. terkait Candi Sewu. Ya. Itu untuk apakah memang ada atau memang satu bukan satu wadah dengan Prambanan atau bagaimana sih Pak kita bisa reservasi tour guide Candi Sewu seperti itu, karena kemarin teman-teman angkatan itu banyak sekali yang menitipkan pertanyaan. Oh, iya. Tolong tanyain tour guide-nya Candi Sewu gimana Ya. seperti itu Pak. Ya, untuk target guide memang yang mengelola adalah PT TWC ya. Jadi memang semua pos untuk guide ini entah Prambanan, Sewu atau mungkin semua kawasan itu dikelola oleh PT Prambanan. Jadi kalau misalnya mau revitalisasi langsung di sana ada kok khusus untuk kayaknya tempat untuk menemukan itu ya. Menemukan itu bisa. Mungkin satu pengelolaan di TWC, Iya. jadi ketika kita ingin ke Candi Sewu bisa, Bisa. mungkin memilih ya Pak, Bisa, mungkin iya. ke Candi Sewu. Ya, nanti saya tinggal ke Candi Sewu atau mungkin candi yang lain karena kan di sini ada 4. Oh iya. Kalau candi sendiri yang kawasan Prambanan yang ditetapkan oleh UNESCO itu sebenarnya ada 5 candi sih. Selain itu tadi yang saya sebutkan Prambanan, Lumbung, Bubrah, Sewu, ada juga Candi Gana yang melenceng di luar gitu kan. Itu semua sebenarnya juga bisa ya. Itu juga menarik. Atau mungkin kalau target yang lokal bisa dari operator-operator yang ada. Banyak kok diiklankan juga Airbnb misalnya gitu, itu teman-teman juga operator juga di situ. Itu juga menawarkan tour gitu ya untuk candi-candi sekitar kawasan. Banyak sebenarnya kalau misalnya mau ulik. Iya. Baik, terima kasih. Jadi mungkin ini Pak yang ingin ditanyakan lagi karena Iya. Pak mungkin ingin tahu karena kan Candi Sewu ini berdiri dengan eksistensi pengunjung yang juga sangat banyak sekali Pak, dari kawasan Prambanan, Candi Sewu dan lain-lain. Untuk perekonomian Pak, perekonomian untuk masyarakat sendiri. Kalau Iya. menurut Pak Putu sendiri dari adanya Candi Sewu ini apakah memang signifikan meningkatkan perekonomian masyarakat atau mungkin dari segi perekonomian yang tidak langsung itu Iya. ada hasilnya seperti itu. Ya, yang jelas nanti kalau teman-teman mahasiswa itu bisa melihat bagaimana crowded-nya ketika peak season, pasti akan bisa melihat ya, yang pasti bisa dilihat itu adalah transport online. Iya. Itu banyak sekali, itu pasti bisa. Kemudian juga warung-warung yang ada di sini, gitu kan. Di sini yang mungkin juga ada di sekitarnya ya, di sekitarnya, kemudian juga ada yang di dalam juga ada gitu. Itu yang kita langsung bisa cermati ya, apa namanya, bisa kita lihat secara langsung. Cuman ketika nanti ada beberapa tor yang ke Candi Prambanan itu juga lebih luasnya lagi gitu kan, operator dan lain sebagainya pasti ada, karena memang di situ ada kegiatan pariwisata, pastinya ada hal-hal pendukung yang tidak mungkin kita ketika mengunjungi salah satu objek wisata tidak membutuhkan apa-apa gitu kan. Minimal ya kita perlu minum, makanan, makan, kemudian transport, atau mungkin akomodasi gitu kan. Akomodasi ini memang ada beberapa akomodasi yang di sini yang memang layak gitu kan, layak, dan ketika peak season juga ini ya, juga laku gitu. Kemudian juga ada event-event besar seperti Prambanan Jazz, setiap tahunnya tuh sering sekali, setiap bulan pasti ada, itu juga
di sini juga crowded juga gitu kan, pasti itu juga ada impact-nya, walaupun impact yang kurang baik juga ada yang harus kita selesaikan bersama gitu, misalnya kemacetan. Membahas mengenai impact nih Pak, impact yang kurang baik. Jadi mungkin Pak bisa disampaikan juga kepada teman-teman dan mungkin bisa dihimbau juga apa sih Pak yang harus dilakukan wisatawan untuk datang ke Candi Sewu terutama, dan apa yang tidak boleh dilakukan wisatawan ketika datang ke Candi Sewu. Ya, do and don'ts-nya ya. Yang boleh itu pastinya mengunjungi dengan dengan kita belajar dulu ya, kita bisa memperkaya dulu apa sih sebelum berkunjung, kita apa sih yang akan kita lihat di Candi Sewu, apa yang akan menarik gitu kan. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang akan menjadi berkunjungan itu lebih berkualitas gitu ya. Atau mungkin kalau wisata itu, kalau saya pernah baca itu pengalaman pengunjung itu lebih bagus gitu. Nah, itu riset dulu lah, kecil-kecilan banyak kok, bukan riset yang harus baca buku di perpus, tapi kan kita juga bisa nih browsing ataupun lihat di Instagram, mana sih yang bagus untuk foto gitu kan, informasi apa sih yang kira-kira menarik gitu. Kita nanti akan buktikan di lapangan. Ini bedanya pengunjung yang akan mendapat pengalaman yang baik atau yang mungkin ya biasa-biasa aja. Kalau biasa-biasa ya udah, berkunjung foto sudah gitu kan, tapi nggak ada narasi apa-apa yang bisa dilihat ya, itu yang mungkin bisa. Nah itu kemudian banyak don'ts-nya, tapi saya dunia dulu ya, harus menyiapkan ini ya, kostum, kemudian menyiapkan perbekalan dan lain sebagainya. Tentunya nanti harus ada ketentuan yang lain ketika harus makan di candi ya itu, dan kemudian pakai sunscreen atau sunblock gitu kan. Dan yang mungkin bisa dilakukan itu dunia adalah ketika berkunjung di candi itu pagi hari ataupun sore hari, itu adalah golden time ya. Ketika itu di fotografi juga bagus. Kalau seperti ini ya flat semua. Kemudian don'ts-nya ya tidak boleh bicara-bicara di candi, tidak boleh memanjat gitu kan, tidak boleh atau membuang sampah sembarangan, tidak boleh berkata-kata keras dan lain sebagainya. Karena ini kita memperjuangkan atau melestarikan atmosfer yang ada di candi itu ya, seperti itu. Contoh-contohnya ada banyak lagi sih sebenarnya di candi. Atau dunia adalah ikut operator lokal. Nah itu akan lebih pengalamannya itu akan lebih bertambah gitu kan, didampingi oleh guide, itu juga menambah pengalaman. Informasi juga pasti lebih jalan juga ya Pak. Untuk don'ts-nya mungkin tidak boleh merusak ya Pak, merusak lingkungan maupun merusak semua fasilitas. Iya, kalau batu candi ya itu tidak bisa ada diganti itu. Iya, karena memang wisatawan kan tidak ada yang tahu ya Pak, terkadang juga untuk Candi Sewu ini juga semua umur bisa masuk. Bisa. Mungkin anak-anak ada yang ingin makan atau ingin apa kan, tapi apakah selama ini pernah Pak ada impact yang kurang baik itu sampai harus mengganti candi atau mengganti apa itu, apakah pernah? Kalau yang berat kita syukuri belum pernah gitu ya. Cuman kalau untuk sampah atau untuk rokok itu ya itu yang kita kadang-kadang ada beberapa kan, ini kan kita kawasan ini kan sebenarnya kawasan bebas rokok gitu ya. Jadi ada beberapa yang masih tetap rokok dan puntungnya dimasukkan ke sela-sela dan sebagainya. Itu kan juga itu yang lebih pengalaman yang buruk ya atau kurang baik ya ketika kita di Sewu. Baik teman-teman semuanya, informasi yang sangat informatif dari Pak Putu mengenai Candi Sewu, dari atraksi, dari fasilitas, akses, dan juga dari aktivitas, semuanya sudah dirangkum lengkap bersama dengan Pak Putu. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk mengunjungi Candi Sewu karena pastinya akan mendapatkan experience, akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga akan mengetahui sisi warisan budaya dunia yang lain yang ada di Yogyakarta. Mungkin terakhir dari Pak Putu bisa untuk menyampaikan ajakan Pak kepada teman-teman semua untuk mengunjungi Candi Sewu. Ya baik, untuk teman-teman kunjungi secara fun ya,
kita bersenang-senang, piknik, dan mungkin juga ketika di Candi Sewu jangan lupa untuk mendapatkan narasi-narasi atau informasi yang penting, yang menarik, yang unik. Itu tentunya akan lebih menambah kualitas kunjungan teman-teman ketika datang ke Candi Sewu. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir sesi wawancara bersama dengan Pak Putu. Jangan lupa untuk mengunjungi Candi Sewu dan jangan lupa untuk melihat podcast kita wawancara bersama Pak Putu karena podcast ini sangat informatif. Sampai jumpa.